Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers, kembali lagi di media harian SMK Negeri 1 Babat Supat bersama saya Hoiruni Mutiariskan dan Pak Suhartono selaku pendamping saya pada podcast kali ini. Nah, pemirsa, kali ini saya bersama Pak Tono bertamu ke kantor Camat Sungai Lilin dengan Pak Haji Tatang Jaswadi sebagai Camat Sungai Lilin ingin berbincang-bincang, ngobrol bareng seputar dunia pendidikan nih, Pak Camat. Silahkan. Kemudian juga nanti ingin dengar nih pengalaman Pak Camat selama mengampu dunia pendidikan, lalu kemudian sekarang menjadi Camat Sungai Lilin. Tentu kaya dengan pengalaman sebagai tokoh masyarakat dan juga visi kepemimpinan di Sungai Lilin membangun kecamatan. Nah, sebelum itu Mutia, kita ingin kenalkan kepada pemirsa, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Gimana Mutia? Tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk Pak Haji Tatang Jaswadi selaku Camat Sungai Lilin, kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Haji Tatang Jaswadi, Camat Kecamatan Sungai Lilin. Pagi ini saya sangat berbahagia ya, bangga ada anak-anak muda di Kecamatan Sungai Lilin, tepatnya di SMK 1 Babat Supat ya, hadir di kantor camat ini dalam rangka yang ngobrol-ngobrol ya, cerita berkaitan dengan mungkin tidak hanya seputar pendidikan ya, boleh mungkin berkaitan dengan kegiatan sosial atau masa lalu saya. Insya Allah nanti kita akan coba diskusikan ya, untuk memberikan ya setidaknya wawasan lah kepada anak-anak kita untuk menempuh masa depannya dan untuk mencari informasi-informasi berkaitan dengan pendidikan. Jadi sedikit cerita nih Pak. Iya. Dulu waktu saya masih SD itu kan Pak, masih kecil kan, ada beberapa pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab mungkin. Nah, jadi dalam zona sekarang nih Pak, gimana sih kecamatan berperan aktif dalam dunia pendidikan? Oh iya, mungkin sebelum saya menjawab ke sana ya, ya sedikit sekelumit saya ceritakan riwayat ya, riwayat pendidikan saya dari kecil. Saya memang sebelum jadi camat itu dibesarkan di Kecamatan Sungai Lilin, tepatnya di Desa Sukadamai Baru. Kalau orang zaman dulu daerah Tran ya, di B5. Saya menempuh pendidikan SD itu di Desa Sukadamai Baru. Terus setelah itu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sungai Lilin. Tapi saya belajar di SMP Persiapan Sungai Lilin selama 3 tahun. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di SPG Negeri Palembang. Ya, tapi belajarnya di SPG filial ya, di Pangkalan Balai ya. Selanjutnya saya melanjutkan di S1, terus selanjutnya di S2 ya. Selanjutnya setelah kami tamat, saya seperti biasa ya melamar CPNS. Tapi alhamdulillah setelah tamat SPG pada saat itu sekitar tahun 85, 86 sampai 91 memang kebutuhan di tentang tenaga guru ini banyak sekali. Oleh karena itu alhamdulillah setelah tamat SPG saya tahun 88 dan tahun 91 saya diangkat menjadi CPNS sebagai guru di SD Negeri 1 Sukadamai Baru. Jadi dulu tamat di SD 1 Sukadamai Baru, terus mengajar lagi ke SD Negeri 1 Sukadamai Baru. Selanjutnya saya tidak lama
mungkin pemerintah memberi kepercayaan amanah kepada saya untuk menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Desa Nusa Serasan, yang kebetulan di SD Negeri 2 Nusa Serasan itu merupakan SD terbaik saat itu ya. Jadi SD terbaik se-Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu. Setelah itu kami di sana tugas kurang lebih 4 tahun. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan kepercayaan amanah kepada saya untuk menjadi kepala sekolah SD Negeri 1 Sungai Lilin, yang pada saat itu ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, sebagai, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai SD rintisan bertaraf internasional ya. Ya, saya di sana mengabdi kurang lebih 5 tahun, banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu akademik maupun non akademik, termasuk infrastruktur itu kami kembangkan di sana. Ya, alhamdulillah SD Negeri 1 Sungai Lilin itu dalam waktu tidak terlalu lama sudah bercerita banyak tentang dunia pendidikan, terutama yang berkaitan dalam rangka pengembangan pendidikan inklusi. Ya, nah pengembangan pendidikan inklusi itu pengembangannya tidak hanya di Indonesia, bahkan sudah internasional. Maka dari itu ya kami sangat bersyukur banyak sekali NGO dari luar negeri yang senang atau support terhadap pendidikan inklusi. Ya, ada yang dari Singapura, Norwegia, Inggris, Australia, ya, kita bekerja sama dengan mereka. Dan di Indonesia juga kami banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang memang mengembangkan pendidikan inklusi, ya, itu di SD, di kepala sekolah. Selanjutnya, ya karena ada tahun 2011 itu ada pemisahan, ya, pemekaran kecamatan Sungai Lilin dan Babat Supat, ya tepatnya di April 2011. Ya, alhamdulillah saya mungkin dikasih lagi kepercayaan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjadi kepala UPTD Dikbud ya di Kecamatan Babat Supat. Ya, saya di sana bertugas kurang lebih 7 tahun ya sebagai UPTD Dikbud yang menaungi dari TK, SD, PAUD, SMP sampai SMA, SMK. Alhamdulillah kami laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Tia tadi, ya bagaimana rencana pengembangan pendidikan ke depannya. Nah kebetulan saya setelah itu ya jadi lurah dan sekarang sudah 7 bulan jadi camat. Jadi kami rencana pengembangan pendidikan khususnya di Kecamatan Sungai Lilin, yang pertama kami selalu berkomunikasi, selalu berkoordinasi, selalu bersinergi dengan sekolah-sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, dari TK, SD, SMP, dan SMA, SMK. Walaupun SMP, SMA, SMK itu pembinaannya sudah di provinsi, ya. Tapi kami Ustaz Tono ya, Mbak Tia ya, kami tetap saja menjalin komunikasi. Banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah secara kalender akademik sudah disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dikbud, tapi dari kami kecamatan juga tetap support ya, tetap mendukung dalam rangka bagaimana pendidikan khususnya di Kecamatan Sungai Lilin ini bisa bersaing, tidak hanya di kecamatan tapi bersaing di kabupaten, di provinsi, bahkan di tingkat nasional. Meluas, Pak. Iya, sampai meluas. Jadi harapan saya kepada kalian ya yang masih duduk di bangku
SMA, SMK Babat Supat, terus ya belajarnya yang tekun, belajar yang semangat ya, jangan putus asa. Ingat yang harus kalian catat ya, kalian sekolah jangan terpengaruh dengan kondisi ekonomi. Ya, banyak sekali program-program pemerintah yang memang diperuntukkan bagi anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu, tapi pemerintah mensupport kegiatan itu. Oleh karena itu terus semangat ya, walaupun kondisi misalnya ada di antara kalian ekonominya kurang baik, terus saja belajar. Mungkin ini yang kami pikirkan dalam rangka pengembangan dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Sungai Lilin ini. Nah, untuk perkembangan tadi Pak, yang beberapa tadi program-program yang Bapak sebutkan tadi kan, itu inisiatif atau program bisa dijelaskan lebih detail Pak? Oh ya, makasih Mbak Tia ya. Iya Pak. Pinter Mbak Tia ini kayak Mutia Hafiz. Iya, saya doakan Mbak Tia ini jadi presenter baik ya di TVRI. Bagus. Jadi banyak sekali Mbak Tia, Ustadz Tono dan kawan-kawan ya, program-program dalam rangka pengembangan pendidikan. Secara spesifik ya, kami di kecamatan ini Mbak Tia, Ustadz Tono ya, tidak ada itu sebenarnya harus program pengembangan pendidikan seperti ini. Tapi pada prinsipnya di kecamatan itu mendukung sepenuhnya apa yang memang diprogramkan oleh tiap-tiap sekolah di setiap jenjang pendidikan ya. Misalnya di TK mau adakan lomba apa saja, mungkin mewarnai, mungkin berbicara, mungkin pakai, sampai SMA tetap kita ada kolaborasi dengan baik, koordinasi dengan baik ya. Misalnya saja baru-baru ini kita ada kegiatan festival randik Ustaz Dono ya Mbak Tia ya. Ada festival randik di kabupaten ya. Nah, festival randik itu ini secara spesifik apa yang akan mereka gali? Mereka gali yaitu tentang budaya ya, seni yang memang dari leluhur mereka itu sudah ada di Sungai Lilin. Contoh yang sudah muncul tarian dan sudah kemana-mana seperti nepung di Dusun Paru ya, itu ada tarian Mbak Tia, silakan tonton ya, nepung Dusun Paru ya. Nah itu ada budaya leluhur kita, nenek moyang kita yang bercerita tentang di Dusun Paru yang tepatnya di Desa Sri Gunung. Nah, baru-baru ini sekarang sedang dibuat lagi tentang budaya, ini cagar budaya. Ada semacam makam lah ya, makam leluhur mungkin orang tertua di Sungai Lilin ini, tepatnya di Dusun Pertamina ya. Di situ ada nyuci makam. Dan sekarang juga sedang dibuatkan tarian ya, tari-tarian ya. Itu dalam rangka melestarikan, budaya-budaya nenek moyang kita. Nah itu mungkin Mbak Tia ada lagi kegiatan-kegiatan lain ya, di samping pengembangan seni, budaya, teknologi, IT ya, yaitu dikembangkan juga ya. Itu Mbak Tia. Nah, untuk program kami, mungkin pihak kecamatan ada menggunakan strategi yang itu Pak. Maksudnya strategi apa? Strategi yang digunakan untuk mendukung perkembangan, terus memastikan strategi untuk memastikan bahwa setiap sekolah yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Sungai Lilin mendapatkan fasilitas yang mencukupi atau memadai. Bagus sekali pertanyaan ya. Jadi untuk mewujudkan cita-cita dari sekolah ya, dari semua jenjang pendidikan, kita tetap berkolaborasi dengan dunia usaha, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun dunia usaha yang memang dimiliki oleh swasta.
Perlu diingat Mbak Tia, Ustaz Tono, ya, bahwa pendidikan ini kan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, ya. Jadi menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan lingkungan, ya. Nah, kita lingkungan ini banyak sekali pengusaha-pengusaha, khususnya di Sungai Lilin, ya. Ada usaha perkebunan, ada usaha di minyak, ada usaha gas, ada usaha batu bara. Nah, mereka-mereka yang ada dan berusaha di wilayah kerja Sungai Lilin, ya, secara otomatis, ya, dia punya CSR. Nah, CSR itu bisa diperbantukan ke sekolah-sekolah dalam rangka apa? Pengembangan sekolah itu untuk merealisasikan program-program yang disiapkan oleh sekolah. Ya, mungkin sekolah dengan dukungan dari orang tua, dukungan pemerintah, mungkin kurang cukup, ya. Walaupun cukup lambat, tapi dengan bantuan dari perusahaan yang ada di sekitar itu akan membuat percepatan kemajuan yang ada di sekolah itu, ya. Oke. Nah, kemudian ini kan terpanjang lebar nih, bicara tentang pendidikan, sampai ke budaya tadi ya, Pak Camat ya. Iya. Nih pemirsa dan Mutia pengen tahu nggak sih? Nih tadi kan sudah cerita nih Pak Camat nih, pengalaman beliau dari kecil, dari sekolah sampai kemudian menjadi camat gitu kan. Itu kan karirnya nih luar biasa. Pengen tahu nggak sih masa kecil Pak Camat itu? Mau lah Pak. Jadi supaya jadi motivasi nih bagi anak-anak yang masih sedang menempuh pendidikan, karena mereka kan jadi tokoh dan pemimpin di masa yang akan datang. Iya. Gimana nih Pak Haji nih, cerita sedikit nih masa kecilnya. Masa kecil, ya. Ini pribadi jadinya. Ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa kan, paling tidak kan semangat belajarnya itu supaya diwarisi nih oleh generasi muda ya. Mungkin sedikit Ustaz Tanaya, pintas saya ceritakan masa lalu saya ketika belajar dari SD. Saya yang sekolah itu yang enggak itu TK. Ya. Zaman dulu belum ada, belum banyak TK. Ada, tapi mungkin waktu itu belum ada di sekitar itu, ya. Jadi memang yang terpenting, ini mungkin bagi anak-anak ya, anak-anak atau siswa-siswa SMK atau SMP atau SD, yang terpenting bagi saya ini, silakan mau ditiru silakan, Ya. enggak juga silakan. Yang terpenting kita ini budaya belajar, ya. Kalau namanya belajar, saya kalau dulu yang namanya buku cerita ya, buku-buku apa saja itu dibaca lah. Nah, sekarang kalau saya perhatikan anak-anak sekarang, budaya membacanya bukan turun drastis, sudah mulai nurun, ya. Kalau saya mungkin ya, yang paling kecil dan saya alami saja, contoh ya, ketika libur Mbak Tia ya, ketika libur. Coba saya tanya Mbak Tia sekarang, kalau Mbak Tia kalau libur pulang ke rumah, apa yang dipikirkan? Dikit aja jawab. Cucian Pak. Cucian. Kalau saya dulu satu ya, kalau dikasih libur, apa yang saya persiapkan? Saya pasti datang ke perpustakaan. Saya pinjam buku, paling nggak 10 buku. Ya. Itu waktu Pak. Buku-buku waktu saya sedang sekolah, ya. Jadi buku-buku fiksi, cerita-cerita, novel dan lain sebagainya, ya. Saya paling nggak bawa 10 buku. Kalau 10 buku, bayangkan kalau satu buku itu 40 halaman, ya. Artinya kalau 10 buku sudah 400 halaman. Itulah bekal saya kalau saya libur. Di samping baca buku, kan tidak harus di rumah itu baca buku terus ya. Tentunya membantu orang tua, ya, merawat sapi, ya. Mungkin masih ingat ya, merawat sapi, ngarit dan sebagainya. Itu mau kegiatan-kegiatan libur membantu orang tua. Tapi kan
sehari itu 24 jam, ada siang, ada malam kan, tidak semuanya ngarit terus dari pagi sampai sore sampai malam. Ketika ada waktu saya sempatkan membaca buku. Ya, Ini ada kata kunci nih, Mas. Iya. Yang pertama tentang sejarah beliau nih, waktu masih kecil itu jadi tukang ngarit nih. Iya. Jadi nggak ada salahnya tukang ngarit kemudian jadi camat kan, Iya. yang menghalangi. Nah, kata kuncinya adalah memang belajar dan rajin baca. Nah, sekarang ini yang harus diingetin nih untuk Mutia dan generasi yang muda-muda yang mulai malas baca. Iya. Kemudian godaannya main gadget itu kan, kita jangan. Itu pesan moralnya yang harus kita ambil ya, kita tularkan ke generasi yang akan datang, bahwa memang kesuksesan itu perlu kesungguhan, dan kesungguhan itu ya belajar dan belajar. Itu ya cara ya. Dan terkait dengan tokoh nih Pak Camat sebagai pemimpin kecamatan, kemudian tentu juga tokoh masyarakat ya. Tadi kan sudah dielaborasi tentang pendidikan. Nah, di masyarakat ini juga Pak Camat, Pak Haji Tatang ini Mutia itu juga punya banyak pengalaman ya di sosial masyarakat. Ya, ini Mutia, kita lanjut bincang-bincang lagi dengan Pak Camat ya. Tadi kita sudah cerita banyak ya masalah pendidikan, bahkan selain karir kepemimpinan beliau juga masa kecil ya Pak. Iya. Nah, yang perlu pemirsa tahu juga, Mutia dan sobat media tahu, bahwa Pak Haji Tatang ini selain menjadi camat juga tokoh masyarakat, aktif di bidang sosial. Pak Camat pernah menjabat jadi ketua KUT ya, jadi baru. Kemudian juga memperjuangkan proses replanting plasma sawit di mungkin kita ingin mendengar juga ya, termasuk juga prestasi-prestasi yang dicapai Pak Haji di bidang sosial kemasyarakatan, tantangan di perjuangan di masyarakat selama memperjuangkan sampai terjadinya replanting di Kabupaten Sungai ini. Ya. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita ya. Tadi kita bicara seputar pendidikan ya, dari masa kecil sampai saat ini. Selanjutnya saya juga di samping dunia pendidikan yang kami terus ikuti, ada juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ya yang kami lakukan di masyarakat. Pada tahun 2015 sampai 2018 ya, kurang lebih 3 tahun, saya juga pernah menjabat ketua koperasi, namanya Koperasi Produsen Kelapa Sawit yang disebut KPKS Sukamakmur ya, tepatnya di Desa Sukanama Baru, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat itu ada semacam program dari pemerintah yang disebut dengan peremajaan sawit rakyat. Ya, informasi itu disampaikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yang dibidangi oleh BPDPKS, jadi Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, di bawah naungan Kementerian Keuangan. Ya. Alhamdulillah, karena koperasi atau KPKS Sukamakmur itu merupakan bagian dari kegiatan replanting itu, dan memang saat itu umur sawit di KPKS Sukamakmur itu sudah 25 tahun bahkan. Nah, pada kesempatan itulah saya mencoba membuat usulan tepatnya di akhir 2015 ya. Nah, waktu itu program itu memang belum ada di Indonesia ini, tapi pemerintah memang ingin mewujudkan program bantuan hibah tadi. Saya coba dari KPKS Sukamakmur yang saat itu ya ketuanya saya coba, akhirnya
terus berkoordinasi ke kabupaten, dalam hal ini Disbud, ya, ke Bupati, Kabupaten Musi Banyuasin, ke provinsi, melalui gubernur sampai ke Dirjenbud, ya, Kementerian Pertanian, ya. Akhirnya perjuangan itu cukup lelah itu, Ustaz dan adik-adik, ya. 2 tahun kami memperjuangkan bagaimana bantuan hibah itu bisa sampai ke para petani. Ya, alhamdulillah perjuangan 2 tahun yang menurut saya itu sangat melelahkan. 2 tahun itu nggak sedikit, ya, Korbanannya banyak juga. pengorbanan jiwa, tenaga, dan lain-lain. Coba bayangkan, Ustaz, ya, di sela-sela saya sebagai BPT Dingbud, ya, ketika saya ada waktu luang, ada waktu libur, saya terus memperjuangkan itu. Alhamdulillah setelah 2 tahun itu, dengan hadirnya Presiden Republik Indonesia, ya, Pak Insinyur Joko Widodo, ya, usulan yang salah satu di antaranya dari KPKS Sukamakmur itu disetujui, tepatnya tanggal 23 Oktober 2017, ya. Akhirnya saya mulai mencoba. Nah, tapi bersyukur, ya, bersyukur atas kegigihan dari Kabupaten Musi Banyuasin ini, dari 4 koperasi, 2 di Sungai Lilin, 2 di Kluwak, ya. Dana itu cair dan kami sebagai pelopor, ya. Jadi dari Kementerian Pertanian kami ini dapat sertifikat pelopor peremajaan sawit rakyat di Indonesia. Bukan dari Musi Banyuasin, ya, yang menandatangani waktu itu Bapak Dirjenbud, ya, Dirjenbud atas nama Menteri. Alhamdulillah kami dapat sertifikat pelopor. Nah, sebenarnya sertifikat pelopor itu kan hanya sertifikat biasa, hanya kertas biasa. Makna dibalik itulah yang harus kita kejar. Apa? Kesejahteraan. Setelah dana kami bergulir dari pemerintah dalam bentuk hibah 25 juta per hektar, dan maksimal, ingat saudara, ya, 25 juta per hektar itu satu keluarga, kepala keluarga dibatasi oleh pemerintah. Jadi hanya 4 hektar, lebih dari 1 meter saja dana itu harus dikembalikan. Jadi kesimpulannya, 1 kakak diberi bantuan maksimal 4 hektar, jadi kurang lebih 100 juta lah, ya, kalau 4 hektar. Ini kami kelola dengan suka duka dari waya, dan secara mandiri kami kerjakan beserta teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini, bisa tahu, ya, mungkin adik-adik juga untuk teman-teman lain, untuk KPKS Sukamakmur itu mendapat penghargaan produksi tertinggi se-Indonesia, ya, produksi tertinggi di se-Indonesia. Jadi yang dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi itu di bawah kita, ya. Nah, itu kita harus bersyukur. Apa intinya? Bisa mensejahterakan rakyat. Perlu Mbak Tia saya kasih tahu, ya, saya sampaikan untuk bulan-bulan gajian bulan November ini aja, Oktober, November, itu bayangkan satu kapling 2 hektar itu ada yang dapat 25 juta. Masya Allah. Nah, itulah jadi betapa nikmatnya saya waktu dulu perjuangan yang sangat melelahkan ketika melihat rakyat kita, melihat petani kita, pekebun kita, anak-anak petani itu sejahtera. Itulah letak kebahagiaan saya sebagai sakit dan capeknya itu iya, terobati, ya. Iya, terobati karena masyarakat biasa menikmati. Pasti juga kan itu kan kemudian memudahkan bagi para petani plasma yang lain, ya, bukan hanya di kamu, tapi juga seluruh Indonesia. Nah, ini
bincang-bincang berikutnya ini mungkin itu lebih fokus nih ya, fokus dengan tugas pokok Pak Haji Tatang Jaswati sebagai camat itu ini visi pembangunan dan pengembangan kecamatan Sungai Deli ini seperti apa? Ya, bagus. Terima kasih. Itu tadi kegiatan saya di kegiatan sosial yang kami lakukan di sela-sela waktu luang ya. Tapi ingat tidak mengganggu tugas pokok saya sebagai ASN ya. Nah sekarang setelah tadi sebenarnya apa sih tugas pokok camat yang sesungguhnya ya? Sebenarnya tugas pokok yang sesungguhnya itu adalah bagaimana camat atau pihak kecamatan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu yang sebaik-baiknya. Perlu kita ketahui bahwa di Sungai Lilin ini ada hampir 70.000 warga Sungai Lilin, tepatnya 69.736 orang. Ya, ini harus kami berikan pelayanan semua. Nah, pelayanan itu dari semua bidang, ya, tentang pelayanan dan administrasi kependudukan. Nah, ini yang menarik Ustaz Tono, ya. Kami sering menyampaikan informasi di masyarakat bahwa pelayanan administrasi kependudukan, kalau selama ini masyarakat itu ya, misalnya KTP-nya hilang, atau mau buat akte, atau membuat KK, itu orangnya datang ke kantor camat ya. Tapi saat ini kami cukup saja, misalnya Pak, kami mau buat akte kelahiran, padahal syaratnya untuk membuat akte itu hanya fotokopi KTP, fotokopi KK. Jadi orang itu tidak perlu bolak-balik ke kantor camat, cukup di rumah saja ketika punya HP Android ini ya, KTP-nya foto, KK-nya foto, kirim ke admin kecamatan, ya, nanti proses 1 jam atau 2 jam, jadi nanti kabari. Kalau KK silakan, kalau mau dicetak di rumah silakan cetak di rumah. Kalaupun tidak dicetak juga sudah berlaku, kan sekarang ini ada KTP elektronik, semuanya serba elektronik. Jadi itulah bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Yang tujuannya apa? Mensejahterakan masyarakat juga kan, kayak gitu. Ya mungkin kalau hitung-hitungan secara ekonomis ya silakan Mas Tono hitung berapa warga kami misalnya ke kantor camat, kira-kira berapa cc minyak yang harus di BBM, ya berapa waktu yang dibutuhkan. Tapi dengan seperti itu selesai. Kalau mau diperlukan cara fisik datang ke kantor, tidak juga, ya tidak apa-apa, kecuali KTP ya. Kalau KTP nggak bisa di WA fisiknya, mungkin itu. Ada tugas-tugas lain juga di samping pelayanan administrasi kependudukan, ada pendidikan, ada kesehatan, ada ketentraman ya lingkungan di Kecamatan Sungai Lilin ini. Ada juga hubungan harmonis ya, harmonisasi antara masyarakat dengan masyarakat, antar toleransi antar umat beragama, ada juga masyarakat dengan dunia usaha ya. Jadi harus saling sinergi lah intinya, yang akhirnya nanti kalau kita saling sinergi, saling memberikan kenyamanan untuk semua